Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok ekonomi teknik yang membahas tentang budidaya pare. Sebelumnya perkenalkan saya Dinasti Muria Hamengku Karisma dengan NIM A1 Channel 22097 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Topik yang kami bawakan yaitu analisis kelayakan investasi pada usaha budidaya pare di Desa Aji Barang Wetan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Zainal Abidin dengan NIM A1 Channel 22031. Selanjutnya ada Nailah Nur Alia dengan NIM A1F022033. Kemudian ada Siti Hanifah Dwinandini Aksari dengan NIM A1F022013. Selanjutnya belum masuk ke pembahasan, kami akan mengantarkannya terlebih dahulu di pendahuluan. Yang pertama yaitu tanaman pare atau morno Momordika Karantika telah menjadi salah satu usaha yang menarik perhatian petani dan pengusaha di berbagai negara. Pare dikenal karena khasiatnya sebagai tanaman obat tradisional dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Analisis kelayakan usaha budidaya pare merupakan langkah penting dalam mengevaluasi potensi keuntungan dan resiko investasi. Nah, selanjutnya analisis investasi mencakup NPV atau Net Present Value, yang kedua ada PI atau Profitability Index, yang ketiga ada IRR atau Internal Rate of Return, kemudian ada PP atau Payback Period. Analisis kelayakan usaha bertujuan untuk menilai apakah investasi dalam budaya pare akan menghasilkan keuntungan yang memadai dan berkelanjutan. Selanjutnya, kemudian tujuan dan metode akan disampaikan oleh Ahmad Zainal Abidin. Kepadanya kami persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui peralatan dan bahan yang diperlukan dalam budidaya pare. Yang kedua yaitu mengolah dan menganalisis biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, pendapatan kotor, dan pendapatan bersih. Yang ketiga ada mengetahui kelayakan usaha budidaya pare dengan menghitung NPV, PI, IRR, dan PP. Next. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang dilakukan yaitu bertempatan pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 14.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, usaha budidaya pare Desa Aji Barang Wetan, Kecamatan Aji Barang. Pengambilan data dilakukan secara langsung melalui survei lokasi budidaya dan wawancara pelaku usaha budidaya. Menurut Ramadan 2021, metode penelitian analisis kualitatif merupakan suatu investasi sistematis tentang sebuah teorema dengan cara pengumpulan data dan yang dapat diukur melalui teknik statistik, matematis, dan komputasi. Yang pertama yaitu ada NPV atau Net Present Value. Merupakan suatu metode menghitung nilai bersih pada masa sekarang. Pada dasarnya NPV ialah memindahkan cash flow yang berada di setiap tahun umur investasi ke tahun awal investasi. Untuk persamaan dari net present value yaitu NPV sama dengan sigma BT min CT per 1 ditambah I dalam kurung pangkat T. Di mana untuk NPV lebih dari 0, proyek dapat dilaksanakan dengan memperoleh keuntungan sebesar nilai NPV tersebut. Sedangkan apabila nilai NPV kurang dari 0, maka sebaiknya investasi tersebut tidak dilaksanakan dan mempertimbangkan untuk mencari alternatif investasi yang lain yang lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu ada PI atau Probability Index.
Probability index merupakan suatu perbandingan antara jumlah nilai sekarang, cash flow, penerimaan bersih dengan jumlah investasi awal usaha atau indeks probabilitas. Adapun persamaan PI yaitu PI sama dengan PV per I0 dan keterangan PI yaitu probability index, PV sama PV yaitu present value atau nilai penerimaan kas bersih, sedangkan I0 adalah investasi. Untuk PV sendiri, untuk PI sendiri, suatu investasi tersebut layak menurut metode PI jika nilai PI lebih besar dari 1. Karena nilai menguntungkan sebaiknya usaha layak dijalankan. Sedangkan jika PI lebih kecil daripada 1, artinya nilai investasi tidak menguntungkan sehingga investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga yaitu ada IRR, Internal Rate of Return, yaitu bertujuan untuk mengetahui besarnya suku bunga di saat NPV sama dengan 0. Perhitungan IRR memiliki keterikatan dalam tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi dalam bentuk persen atau dalam periode waktu tertentu. Untuk persamaan dari IRR yaitu dengan rumus perhitungan satu itu NPV sama dengan 0, atau yang kedua yaitu rumus interpolasi Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dalam kurung Y2 min Y1. Atau bisa juga menggunakan rumus PV manfaat dikurangi PV biaya sama dengan 1. Untuk IRR sendiri, IRR merupakan jadi IRR itu kalau misal IRR-nya lebih dari I, maka proyek layak dijalankan. Sedangkan IRR kurang dari I atau nilai suku bunga, maka proyek ditolak atau tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada yang 4 payback period atau PP. Payback period bertujuan untuk mengetahui seberapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengembalikan sejumlah nilai investasi atau BEP. Berikut adalah rumus untuk mengetahui layaknya periode pengembalian investasi. PP sama dengan N plus A min B per C min B. Itu untuk jika nilai CF per tahun atau permasukan biaya tetap per tahun itu berbeda setiap tahunnya. Bisa juga menggunakan PP sama dengan investasi per kas masuk bersih per tahun jika CF atau cash flow per tahunnya itu sama. Untuk keterangannya yaitu N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah kas arus masuk bisa menutup investasi mula-mula, A adalah jumlah investasi mula-mula, B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Untuk PP, jika hasil dari perhitungan PP kurang dari N, maka proyek layak untuk dijalankan atau diterima. Sedangkan jika hasil dari PP lebih dari N, maka proyek tersebut ditolak atau tidak layak untuk dijalankan. Lanjut. Oke, selanjutnya Untuk Hasil dan pembahasan akan dibagi menjadi dua. Yang pertama akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Pertama, saya akan membahas tentang NPV. NPV adalah Net Present Value atau suatu metode menghitung nilai bersih pada masa sekarang atau present. Dari penelitian yang dilakukan pada usaha Budi 11.512.800 rupiah, di mana hasil NPV ini lebih lebih dari 0, yang artinya usaha budidaya pare layak dijalankan. Next. Selanjutnya
Selanjutnya ada PI atau Profitability Index, profitability awal usaha. Pada usaha budidaya pare di Desa Aji Barang Wetan didapatkan PI sebesar 4,5 728,4 756, di mana PI ini pada usaha budidaya pare ini lebih dari satu, yang artinya usaha budidaya pare usaha budidaya pare layak dijalankan. Next slide. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return, bertujuan untuk mengetahui besar suku bunga di saat NPV sama dengan 0. Perhitungan IRR memiliki keterkaitan dalam tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi dalam bentuk persen atau periode waktu. Di sini kita telah memperhitungkan IRR. Pertama kita memakai bunga 20% yang hasilnya 4,913513800, itu belum mendekati 0. Selanjutnya kita hitung diskon factor 35%, tadi 347%, dan itu menghasilkan minus 302.707,5456, dan itu yang kita pakai untuk perhitungan IRR tersebut. Next slide. Pada perhitungan sebelumnya kita dapatkan selanjutnya itu ada perhitungan interpolasi yang dimana Y1 itu 347% ditambah dalam kurung X-nya itu 0, dan X1 itu minus 327,07 per 4913477668 ditambah 302.707 dikali 20% dikurang 347%, yang hasilnya 346,79%, yang artinya budidaya usaha budidaya pare tersebut layak dijalankan karena IRR lebih dari diskon faktornya. Next slide. Selanjutnya adalah PP atau payback period. PP bertujuan untuk mengetahui seberapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengembalikan sejumlah nilai investasi. Pada usaha budidaya pare didapatkan PP sebesar 0,2884, di mana balik modal akan didapatkan setelah usaha dijalankan sekitar 2 bulan, yang artinya setelah 1 kali panen tumbuhan pare tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wada Naila. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan akan disampaikan oleh Hanifah. Wada Hanifah, kami persilahkan. Baik, untuk kesimpulannya yang pertama yaitu ada nilai NPV yang didapatkan adalah sebesar 49 miliar 13.512.800 rupiah. Yang kedua yaitu ada nilai PI yang didapatkan adalah senilai 4,57. Yang ketiga yaitu nilai IRR yang didapatkan yaitu sebesar 346,79%. Yang keempat, nilai PP yang didapatkan usaha budidaya pare tersebut adalah sebesar 0,2884. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.